wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan dari Kagama, dari UGM, para narasumber, Mas Ferry, terima kasih ketemu lagi. Dan saya senang hari ini UGM dan Kagama mencoba untuk melakukan sinergi, bagaimana mengembangkan usaha, membangkitkan kembali ekonomi, wabil khusus kita bicara bagaimana UMKM bisa berjalan. Beberapa waktu yang lalu, saya membuat namanya UMKM Virtual Expo. Ini kita pakai untuk mendorong agar UMKM kembali bersemangat, kembali hidup, dan mereka bisa memamerkan produk-produknya. Alhamdulillah belum dibuka, saat itu sudah laku transaksi kurang lebih 1 miliar. Jadi artinya ternyata ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dari cara kita menjual. Dan saya terima kasih karena pada saat itu juga dibantu oleh BI, oleh OJK, oleh BUMN, terus kemudian oleh Bank Jateng saat itu karena BPD juga kita gerakkan. Lalu 2 hari yang lalu kurang lebih kita bisa juga dengan KBRI kita yang ada di Kanada dan kita bicara bagaimana UMKM kita bisa ekspor. Kalau kita bicara peluang-peluangnya ternyata cukup tinggi. Hanya butuh beberapa UMKM kita kurasi agar kualitasnya bisa kita jaga, terus kemudian kontinuitasnya bisa kita jaga, dan kemudian usaha-usaha itu bisa kita dampingi agar bisa berkembang dengan baik. Tentu pada webinar sore hari ini menjadi penting pengalaman kontribusi baik dari UGM, dari kelembagaan yang ada, bagaimana kolaborasi bisa dilakukan dan kemudian bisa berjalan. Kadang-kadang kita juga perlu kreatif, kita perlu inovatif. Kalaulah saya bertanya kepada kawan-kawan pelaku UMKM, selalu mereka menyampaikan begini, kalau saya tanya, usahamu apa? Saya kerja Pak dalam UMKM produknya. Ada makanan, minuman, kemudian handicraft, ya, ada yang furniture tapi kelasnya kelas kecil gitu, dan berbagai produk yang lain. Apa masalahmu? Ternyata masalah utama waktu kami melakukan riset kecil itu adalah pemasaran. Apa problem permasalahan? Permasalahan yang ada ternyata adalah bagaimana mereka jualan online. Karena dalam pikiran dia, jualan online itu jualan di Facebook. Hanya sesederhana itu. Nah, ketika kemudian mereka kita joinkan dengan para marketplace, apalagi yang sudah unicorn, ternyata mereka bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Tapi sekali lagi butuh dampingan. Lalu di samping itu tentu ada akses permodalan, dan yang ketiga adalah packaging. Packaging ini menjadi penting termasuk digital packaging. Jadi ketika mereka menaruh di marketplace ada platform tertentu tapi tidak menarik, tentu tidak akan dilirik. Apalagi harganya tidak bisa kompetisi dengan harga produk yang lain. Nah, teman-teman, saya pernah menjaring juga dari Lapak Ganjar. Saya punya hashtag Lapak Ganjar. Jadi setiap minggu di Instagram saya jualan. Saat itu dimulai dari Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Timur, teman-teman Jawa Timur ikut, dari Jawa Barat ikut, DIY ikut, terus kemudian mulai kita kumpulkan. Minggu lalu saya jualan ikan hias. Ramenya minta ampun. Ternyata mereka yang pelihara ikan hias, yang jualan ikan hias itu banyak sekali. Dan yang kedua, hari ini kami jualan burung. Jadi kalau ada yang jualan burung boleh ditempelkan, diposting di akun saya. Sebenarnya itu bagian cara saya memotret kira-kira apa ya yang menjadi persoalan dan seberapa banyak animo untuk mau ikut di dalam cara penjualan dengan peralatan yang saya katakan sederhana, menggunakan akun medsos. Ternyata teman-teman, banyak di antara mereka yang kemudian menjadi laku karena bekerja sama dengan banyak pihak ini. Termasuk saya coba ikut bantu mempromot dari hal yang kecil-kecil. Ternyata inspirasi-inspirasi itu yang bikin mereka harus berubah. Sekali lagi, mereka harus berubah. Dan perubahan-perubahan inilah bagian dari survival of the fittest. Mereka survive, mereka bisa berjalan, mereka bisa berdagang lagi. Dan ini bisa kita replikasi kepada produk-produk yang lain, termasuk jasa. Maka tadi malam saya diskusi juga dengan para seniman-seniman yang mereka kelimpungan, nggak bisa pamer, nggak bisa jualan, dan apa yang terjadi? Akhirnya ya banyak yang baperan, marah-marah. Padahal kalau kita pindah kepada cara virtual, berdagang online, tentu ini akan sangat menarik. Dan mudah-mudahan webinar kali ini akan bisa membantu, memberikan inspirasi, atau barangkali teman-teman punya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu, tentu akan sangat baik, termasuk mengajak mereka membangun jejaring, kalau perlu menciptakan ekosistem baru.
Saya terima kasih pada UGM, pada Kagama yang sering memfasilitasi soal ini. Tadi pagi juga kawan-kawan Kagama dari Lampung, Kalimantan Timur, ya, dari Sukoharjo tadi datang dari Jakarta bareng-bareng ke rumah saya. Ada yang bawa kopi mau dijual, terus kemudian ada yang membantu desa untuk dibina menjadi desa inklusi. Ada juga yang ingin memamerkan desa wisata dengan produk gamelannya. Jadi terima kasih kawan-kawan, sangat inspiratif dari Kagama, termasuk Mas Komo dan kawan-kawan ini yang mau menginspirasi hal-hal yang sangat menarik di acara weekend ini. Saya doakan sehat selalu. Mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi yang lain untuk bersemangat di tengah pandemi dan kita bangkitkan ekonomi kembali. Salam untuk semuanya, jaga kesehatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.